saya mohon jangan bunuh saya. Diam-diam Karenina memantau pergerakan Pamela dan Bima. Karenina kini tahu kalau Pamela dan Bima sedang berusaha untuk mendekati Ariana. Perusahaan Bima akan bekerja sama dengan perusahaan baru milik Ariana. Karenina senang. Dengan demikian Karenina akan membidik dua burung sekaligus dengan satu peluru. Karenina akan menghancurkan Ariana dan juga Pamela sekaligus. Jika Pamela hancur, papanya pasti akan sangat marah pada Pamela. Pamela juga pasti akan dinonaktifkan dari Vistara. Karenina sudah tidak sabar menunggu kehancuran Pamela, adik tirinya sendiri. Dia akan memanas-manasi Pamela dan membuatnya cemburu dengan kedekatan antara Bima dan Ariana. Iconix mau kerjasama dengan Ricewell. Kamu juga take care. Apaan sih? Gengsi banget kamu sih. Ariana mengucapkan terima kasih melalui pesan WhatsApp karena Davin telah memberinya obat-obatan dan vitamin. Davin merasa senang setelah mendapatkan chat dari Ariana. Secara tidak sadar, Davin membalas ucapan terima kasih Ariana dan berpesan agar Ariana menjaga dirinya. Tetapi setelah mengirim pesan, Davin merasa malu pada dirinya sendiri. Lagi-lagi gengsi setinggi langitnya muncul. Davin tidak ingin Ariana salah paham dan mengira kini Davin mulai suka dan perhatian pada Ariana. Davin segera membanting ponselnya ke atas meja karena merasa kesal pada dirinya sendiri yang mulai memberikan perhatian pada Ariana. Davin belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya kini telah jatuh cinta pada Ariana. Tetapi rupanya ponselnya malah terpencet memanggil ke nomor Ariana. Davin sangat terkejut dan bingung harus bicara apa pada Ariana. Dengan spontan Davin pura-pura bertanya apakah Ariana sudah menerima final kontrak kerja sama mereka berdua. Ariana tersenyum sambil memandang ke arah Nadine. Dia tahu saat ini Davin hanya sedang mengalihkan perhatian. Ariana pun bertanya, bukankah hal itu sudah mereka bahas di kantor sebelumnya? Betapa semakin malunya Davin pada Ariana. Kenapa dia bisa begitu bodoh membahas tentang sesuatu hal yang sudah mereka bahas? Ariana dan Nadine tersenyum-senyum dengan tingkah konyol Davin. Mereka tahu Davin saat ini sedang berusaha menjaga gengsi setinggi langitnya agar tidak terlihat kalau dia sudah mulai memperhatikan Ariana. Kenapa? Pacar kamu nggak angkat teleponnya? Enggak, ini paling lagi sibuk aja. Sambil memandangi ponselnya, Pamela tampak gelisah. Melihat hal itu, Karenina meledeknya. Dia bertanya apakah Bima tidak mengangkat telepon dari Pamela sehingga Pamela terlihat begitu gelisah. Pamela berusaha untuk menutupi masalahnya. Dia mengatakan bahwa Bima pasti sedang sibuk sehingga dia tidak mengangkat telepon dari Pamela. Karenina tersenyum sinis dan kembali bertanya apakah Pamela yakin dengan apa yang ada di pikirannya. Karenina memanas-manasi Pamela dengan mengatakan bahwa bisa saja Bima sedang sibuk mendekati Ariana. Dan Karenina berpikir bisa saja Bima dan Ariana memiliki sebuah affair. Pamela terkejut. Apakah mungkin ketakutannya selama ini akan menjadi sebuah kenyataan? Pamela tidak akan pernah bisa menerima jika sampai dia dikhianati oleh Bima. Tahu dari mana? Ya adalah. Jangan mendekat. Tanpa sengaja Ariana menabrak seorang pria yang mengenakan hoodie berwarna hitam ketika dia pulang dari rumah Nadine. Namun ketika Ariana berusaha untuk menolongnya, pria itu malah kabur. Betapa terkejutnya Ariana ketika melihat mobil yang ditumpanginya ternyata adalah mobil yang sama dengan mobil orang yang selama ini memata-matai Ariana. Ariana segera menghubungi Nadine dan menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Nadine menjadi khawatir dengan keadaan Ariana. Mereka yakin orang misterius itu kembali ke rumah temannya Nadine karena kartu parkirnya tertinggal di bawah jendela. Dia pasti ingin mengambilnya kembali agar Ariana tidak bisa mengidentifikasi dirinya. Nadine mulai memantau rumah temannya dari kamera CCTV yang terhubung di ponselnya. Ariana sedikit lega dan memutuskan untuk beristirahat karena merasa kelelahan. Tiba-tiba Ariana ingin mengecek kamera CCTV dari ponselnya dan dia pun merasa terkejut begitu melihat pria misterius itu berusaha untuk masuk ke dalam rumah temannya Nadine. Ariana yang panik segera mengunci semua pintu dan tetap berusaha untuk tenang. Dia meyakinkan dirinya bahwa dia adalah Ariana bukan Asti. Tiba-tiba saja orang misterius itu sudah berada di dalam rumah dan mengejutkan Ariana. Dia juga merebut handphone Ariana ketika Ariana berusaha untuk menghubungi seseorang. Orang itu membuang handphone milik Ariana. Ariana yang panik berusaha untuk kabur.
Pria misterius itu tidak mau melepaskan Ariana dan terus mengejarnya hingga ke jalan raya. Ariana berteriak-teriak meminta tolong, tetapi tak ada satu orang pun yang berlalu lalang karena hari sudah larut malam. Ariana terhenti dan memohon-mohon pada pria misterius itu agar tidak menghabisi nyawanya. Hal itu kembali mengingatkan Ariana pada kejadian 2 tahun yang lalu di mana Ariana dikejar-kejar oleh 2 orang penjahat yang ingin menghabisi nyawanya. Ariana melakukan hal yang sama, yaitu memohon-mohon agar tidak dihabisi. Tetapi pria misterius itu tidak peduli pada Ariana yang terlihat begitu ketakutan. Dia tetap ingin memukul Ariana dengan tongkat baseball yang ada di genggaman tangannya. Ariana berteriak dan menjerit.